Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Waktunya kamu menyimak Entrepreneur Muda Berjaringan. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Sumeneb, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan Pro 2 RRI Madiun. Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman-temanku, selamat siang semuanya. Gak cuma yang ada di Sumeneb, tapi juga di seluruh Jawa Timur. Karena siang hari ini Entrepreneur Muda dari Pro 2 RRI Sumeneb dirilai oleh teman-teman yang ada di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Well, siang ini kita ketemu sama couples yang dia buka usaha bareng, tapi pegangannya beda-beda. Tapi di bawah naungan satu label. Kayak musik ya. Well, nanti aku bakalan ketemu sama Kak Khairul Anwar sama Kak Inani Mukaroma. Mereka tuh couples goal banget sih menurut aku. Karena apa? Usahanya aja barengan. Dan itu lebih mendekatkan hubungan emosional gak sih? Kayaknya sih, jadi sharingnya tentang bisnis ya teman Pro 2. Well, Ratu Hoki itu labelnya, jadi di situ ada sambal asap, cakalan asap. Kemudian ada madu murni juga. Ini tuh kayak Sumeneb banget ya, karena memang Sumeneb itu terkenal dengan penghasil hasil lautnya yang melimpah banget, terutama untuk ikan cakalang itu. Dan ini ide menarik dari Kak Inani untuk dibikin sambal. Karena orang Indonesia tuh suka sambel teman Pro 2, ya kan? FYI, untuk kamu yang barengan sama kita di Pro 2 RRI Sumeneb siang hari ini, bisa tune in langsung di FM 94,6. Bisa juga tune in melalui RRI Digital di aplikasi kita. Kalau belum ada, mungkin bisa di-download free gratis di Play Store dan juga App Store. Yang mau nonton langsung bisa di channel YouTube di RRI Sumeneb Net. Well, sedikit tentang bisnis ini. Nah, ini sudah lama sih, sudah diurus juga izinnya, PRT-nya, dan juga hal-hal lain yang mendukung lah support dari bisnis ini. Dari mulai pemasaran dan lain-lain. Nanti kita akan ngobrolin itu. Sekreatif apa sih memasarkan produk ini, dan idenya tuh kok bisa ke sini ya? Kok bisa ke sambal sama madu? Kenapa nggak konveksi? Biasanya kan anak muda tuh suka yang kayak style, konveksi baju, kaos, dan lain-lain gitu, aksesoris gitu. Kenapa milihnya malah sambal ya Kak Indani sama Kak Khairul Anwar nih? Sambal sama madu. Nah, nanti kita obrolin bareng teman Pro 2. Yang pasti teman-teman yang tune in siang hari ini barengan sama Farida dari Pro 2 RRI Sumeneb. Yuk, kalau misalnya nanti ada komentar-komentar, masuk aja langsung di live chatnya kita di RRI Digital, atau bisa masuk di media sosialnya kita di Instagram di Pro 2 Sumeneb, ataupun juga langsung masuk di WhatsApp kita di 085334894676. Pokoknya kita tunggu ya. Jangan kemana-mana, nanti aku hadirkan ada Kak Inani sama Kak Khairul Anwar di Entrepreneur Muda Berjaringan. UMKM Talk, 100% UMKM Support. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak
kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal bukan cuma viral. Sis, tahu nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece. Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh. Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget. Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total. Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak. UMKM Talk, 100% UMKM Support. Well, teman Pro 2, kamu masih barengan sama Farida di Entrepreneur Muda yang teman-teman bukan cuma di Sumeneb yang ini yang nyimak, tapi teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga di Pro 2 RRI Madiun. Oke, say hi dong untuk temenku siang hari ini yang siap sharing ilmu barengan sama kamu, yang siap-siap buat berbisnis dan jadi bos di usia muda. Yeay, ada Kak Inani sama Kak Anwar. Halo, selamat siang. Selamat siang. Aduh, FYI teman Pro 2, Sumeneb tuh siang ini hujan. So, jadi kehujanan sepanjang perjalanan sambil ngomongin bisnis itu asik kayaknya. Iya betul. Lumayan ya. Iya benar. Lumayan ya dari tempatnya Kak Inani ke kota itu sekitar 30 menitan ya. 1 jam, Mbak.
1 jam ternyata. Jadi 1 jam ke rumah. Di sepanjang perjalanan tadi hujan lebat, makanya perjalanannya agak terganggu. Oke. Jalannya juga agak ekstrim dikit. Iya. Kalau mau tahu teman berdua jalan-jalan ke Sumenep lah, terutama teman-teman yang di luar nih. Iya. Tapi nanti bisa belajar loh membangun Tapi bisnis. bisa loh, di rumah saya itu bisa Gimana? dibilang Malangkawe. Wow. Pemandangannya itu bisa Iya. diadu itu. Itu ide baru Kak, bikin villa di sana. Boleh. Nanti kan Bisa. kayak Malang tuh kita sewa-sewain kan. Ide bisnis baru tuh. Mau buat para layang tapi sudah ada. Oh ada, Layangnya. iya bener sih. Siang hari ini kita nggak ngomongin bisnis masa depannya kita, tapi kita tetap aminkan supaya suatu saat tuh bisa terrealisasi lah ya itu. Sekarang ngomongin Ratu Hoki dong. Oke, iya, Ratu boleh. Hoki. Ratu Hoki itu kan bergerak, kalau Kak Ina nih pegang sambelnya. Terus kalau Kak Anwar itu pegang madunya. Kenapa milih di dua inilah ya, kenapa harus sambal sama madu? Kan banyak tuh ide-ide bisnis yang lain yang mungkin anak muda tuh lebih tertarik tuh Kak. Ini dimulai dari siapa dulu? Oke, Kak Ina nih deh. Kenapa Saya. sambal nih, sambal? Kenapa sambal? Karena pertama saya itu memang penyuka makanan pedas. Jadi itu menjadi salah satu inspiratif buat saya di olahan sambal. Jadi kan sebenarnya selain dari hobi juga dari supportnya teman-teman dan juga keluarga gitu. Dan di sambal ini itu kayaknya kita itu belum ada yang sambal cakalan asap, itu masih produk kami di Ratu Hoki. Kalau sambal cakalan biasa itu ada. Tapi kalau sambal cakalan asapnya itu masih belum. Jadi produk kami itu masih satu-satunya di Kabupaten Sumenep. Oke, yang lain boleh nyontek tapi rasanya nggak bakalan sama. Punya resep sendiri-sendiri. Iya kan? Tapi rasanya nggak bakalan sama gitu. Jadi karena suka pedas, kemudian ada ide-ide dari teman-teman, bikin sambal aja yuk, jual gitu-gitu ya, Kak. Kak, emang rumahmu deket pesisir ya? Bukan. Rumah kami itu jauh ya dari pesisir. Di Cuman atas gunung. Ini Di kan atas menarik gunung. nih. Jadi bukan tempatnya ikan, bisnisnya sambal ikan Ini gitu. maaf ya, motong ya ini. Kemarin gimana, Kak? kan dari Dinas Perikanan itu kan ke rumah. Terus, Itu terus? ada pelatihan untuk orang-orang yang memang usaha di bidang perikanan. Nah terus Dari orang-orang dari perikanan itu bilang kayak gini, ini di atas gunung tapi usahanya ikan. itu tuh teman Pro 2 menandakan bahwa dimanapun kamu berada, usaha apapun itu yang kelihatannya nggak mungkin nih jadi mungkin sama mereka berdua. jadi mungkin. Iya. Jadi berangkat itu kan dulu sebelum almarhum Abah sama Umi itu meninggal, saya masih jadi sama kayak Mbak Farida, jadi di sering di luar tukang ukur pekerjaan. jalan ya. Iya benar, tukang ukur jalan. Terus juga harus on time jam 7 di kantor, harus sudah di kantor gitu. Nah sekarang saya kan lebih fokus pada sama suami untuk ngelola pesantren, fokus di situ. Jadi saya itu mau ngapain nih gitu kan, karena sudah untuk bekerja itu kayaknya udah nggak mumpuni waktunya. Makanya ketemu salah satu teman saya yang sebelum menikah saya itu udah aktif di UMKM Kabupaten Sumenep ya. Jadi udah sering banget mewakili Kabupaten Sumenep lewat dinas koperasi ke tingkat Jawa Timur gitu. Jadi silaturahim kami itu masih nyambung dengan teman-teman UMKM di Jawa Timur. Makanya pas ada salah satu teman saya itu Mama Kikis namanya, dia main ke Sumenep terus tanya, ini Neng Ani ngapain sekarang gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja gitu, pengen bisnis tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah kata Mama Kikis itu, gimana kalau nggak hobimu aja dimainkan gitu, gimana caranya, apa yang nggak ada di Sumenep kira-kira kalau persambelan. Ya ternyata saya ini dulu sambal cakalan asap adalah satu-satunya yang belum ada di Kabupaten Sumenep, dan itu diakui oleh Dinas Perikanan dan Disperindak. Makanya jadilah itu, ditry dulu rasanya dan segala macamnya. Alhamdulillah
Mbak Farida itu langsung didatengin dari dinas perikanan sama teman-teman di Sprindak itu ke rumah langsung gitu. Jadi deh sampai sekarang. Jadi deh sampai Ya kan? sekarang. Nanti buka cabang di Iya. ini di kecamatan-kecamatan lain dulu. Ya insya Allah. Ke Anwar dapat madu dari mana? Ya dapat dari ini ngumpulin. Iya sih. Mau dari mana? Kak, itu kan kalau madu itu kan banyak macamnya. Mm-mm. Dan kalau kita mau berbisnis di bidang itu, kita pastinya harus tahu dulu dong ya. Iya. Kayak misalnya, oh ini yang grade A, grade B, grade C. Ini yang Iya. asli di madu hutan, madu dia yang lainnya gitu. Emang punya skill dan kemampuan dan ilmu di bidang itu ya? Sebetulnya gini, awal mula saya itu bisnis madu dari sejak tahun 2023 itu saya baru mulai ini merintis usaha madu. Yang saya pikirkan kan saya punya lembaga di pondok, di rumah itu ada santri, terus mertua saya juga sudah meninggal, gitu. Abah sama Umi. Terus yang menjadi ganti kan tidak boleh tidak harus saya sama istri saya. Itu saya berpikir keras bagaimana caranya usaha yang sekiranya saya tidak keluar dari lingkungan pondok pesantren, sekiranya santri itu bisa di-manage juga, masyarakat juga bisa di-manage. Makanya saya berpikir keras apa sekiranya usaha yang saya itu tidak terlalu sering keluar. Maka terpikir oleh saya itu mungkin bisnis madu katanya. Terus saya coba-coba belajar tentang bagaimana cara proses bagaimana cara budidaya madu. Tapi dalam tanda kutip ya, punya saya itu madu itu bukan madu yang diternak dan juga diberi pakan, bukan. Madu saya itu lebah saya itu memang di ini dikelola, tapi lebahnya itu cari sendiri, nektar bunga itu cari sendiri. Memang banyak macam-macam madu. Ada madu akasia, terus ada madu kelengkeng dan lain semacamnya. Tapi punya saya itu yang multiflora, Jadi segala macam bunga yang ada, pokoknya yang penting ada bunga-bunga yang ada pohon-pohon yang sudah berbunga, itu saya taruh sarang madunya itu di situ. Jadi lebah itu nggak usah cari kemana-mana, Cari makan sendiri. Cari makan sendiri. Gitu. Kak, berarti kau di sekitar sarang kau tanemin tuh bunga-bunga gitu. Oh enggak. Karena gini, di rumah saya itu kan kata saya tadi pegunungan. Di atasnya. Oke. Terus lahan-lahan itu masih banyak yang ini pepohonan. Oke. Bahkan ya bukan kebun-kebun itu milik pemerintah. Milik pemerintah kalau kata orang Madura itu tanah caton. Nah itu kan dia terawat. Pepohonan terawat, terus banyak macam-macam pepohonan, ada jati, ada kasia, ada mahoni dan lain semacamnya. Nah ketika salah satu pohon itu berbunga, maka sarangnya itu kita pindah. Kita taruh di bawah pohon-pohon itu. Iya. Caranya gitu teman produk kamu peternak lebah. Tapi nggak terlalu sering juga, nggak terlalu sering dipindah-pindahnya, nggak terlalu sering gitu. Makanya punya saya itu biarpun tidak dikasih pakan, tapi alhamdulillah hasilnya itu bisa dibilang banyak. Banyak. Artinya kan ada tuh kalau madu ternak tuh teman produk, aku yakin kamu juga pernah tahu misalnya sarangnya tuh ditaruh di tempat tertentu, setiap hari orangnya tuh ngasih makan, dikasih gula gitu. Ini beda. Ya dari ini berkah kita itu berada di pegunungan, di bukan di pergunungan ya, di perbukitan. Di Madura nggak ada gunung. Iya benar. Itu nilai plusnya sih. Jadi kalau jalan-jalan ke Madura, kayaknya ide-ide usaha tuh bisa muncul dari alam sekitar, dari lingkungan kita. Dari lingkungan kita. Tapi ini dari bukit ke lautan. Ini aneh juga sih. Karena jarak dari rumah kami itu dari Aru Baru ke Ambunten juga
nggak terlalu jauh Kak, jadi cuman 30 menitan, masih sangat bisa dijangkau lah gitu. Makanya pagi-pagi kita itu ke pantai, kita ambil ikan yang segar, terus diasap di rumah, baru kita masak gitu. Kalau saya kan juga tahu prosesnya kalau sambal punya istri saya. Kalau pagi kan di Ambuntan, Dia langsung Ambuntan turun. nelayan yang baru datang dari tengah laut itu subuh kita langsung beli. Makanya Oke. segar. Ya kan? Iya. Bukan dari hasil kemarin. Dia diasap sendiri di rumah, Iya, diasap. terus diproses dibikin sambal gitu. Iya, betul. Oke. Itu Ratu Hoki udah dari kapan sih? Ratu Hoki itu dari awal 2015, 2025 Mbak Anu Kak. Jadi masih belum terlalu lama, tapi alhamdulillah sudah dapat diterima dengan baik. Izinnya 2025 kemarin. Tapi kalau namanya itu udah Prosesnya, lama. ya, prosesnya, proses berdarah-darahnya Anggaplah ya. yang sudah diakui. Iya. Tapi proses berdarah-darahnya Iya, itu iya. sebelum itu ya, Kak. Iya, proses Baru step by izinnya stepnya baru dulu. keluar baru kemarin 2025. Oke, itu bulan- sudah bulan awal. terdistribusi, habis izin keluar pasti udah Iya. distribusi ke berbagai daerah gitu-gitu ya, Kak. Iya, karena kan kemarin itu kita ada orderan berapa kita langsung bikin. Orang itu nggak ini PIRT-nya itu, tapi rasanya dan memang beliau-beliau itu tahu gitu. Kita itu bikinnya segar dari prosesnya. Oke. Seperti itu. Nah, karena memang sudah mau ke tingkat yang lebih luas pemasarannya, baru kita urus perizinan. Cuman perizinan itu yaitu Kak Farida. Gimana? Alhamdulillah sat gitu aja. Karena kan Dibantu alam ya. dibantu alam karena nggak kita biasanya yang datang ya ke misalkan Desprindak untuk pengurusan itu Ini- itu langsung teman-teman Desprindak dan Dinas Perikanan yang ke datang. rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semoga nanti kalau Farida punya usaha kayak gitu ya. Jadi Iya, amin. yang ini bukan yang Farida butuh kan yang datang. Iya, bukan aku alhamdulillah yang seperti datang itu. gitu. Direstui alam sama Tuhan. Iya. Itu teman Pro 2. Jadi ide bisnis itu bisa muncul dari mana aja. Bahkan kadang dari masalah yang kita hadapi. Ya, Bahkan benar. dari problem, dari sakit hati, merasa kehilangan, itu bisa datang dari situ nggak sih, Kak? Iya, benar-benar Dan banget. yang paling menarik tuh kalau Farida ngobrol sama teman-teman yang bergelut di dunia bisnis itu adalah pengalaman dia membangun dari nol. Itu biasanya menarik banget tuh. Menarik banget. Itu bisa Perjuangan. benar, bisa jadi pelajaran, bisa jadi sesuatu yang nanti bisa kita tiru untuk yang bangun bisnis. Mudah-mudahan. Iyalah, jangan kemana-mana, tetap di Entrepreneur Muda sama Pro 2 Sumenep. UMKM Talk 100% UMKM Support. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit. UMKM Talk, 100% UMKM Support. Teman Pro 2 masih dari Sumenep barengan sama teman-teman di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga di Madiun. Balik sama Kak Ina nih, sama Kak Anwar. Ya. Seperti yang Farida bilang, yang paling menarik itu adalah membangun dan memperjuangkannya dari nol Mempertahankannya. dan mempertahankannya ke depannya. Oke. Bagaimana kamu berjuang untuk Siratul Hoki, Kak? Perjuangannya itu ya dibilang berdarah-darah iya, karena juga mempertahankan kualitas, mempertahankan mood itu loh juga. Karena bisnis itu juga harus lahir dari diri sendiri, selain juga support dari keluarga ya, dari suami, terus dari keluarga besar dan juga lingkungan. Itu sangat juga menentukan gitu. Dan juga nikmatnya di usaha ini tuh, di bisnis ini tuh seru, Kak Farida. Gimana Biasanya- serunya? Gimana tuh? Biasanya kan dulu tuh jadi wanita karir itu serba sibuk di luar ya. Nah sekarang itu prosesnya itu juga sangat menikmati momen di rumah gitu, dan bincang-bincang dengan beberapa orang yang saya rekrut untuk membantu. Kalau karyawan itu kayaknya terlalu gimana, jadi yang bantu-bantu gitu. Banyak? Susah, ada sekitar 4-6 lah gitu, yang bantu-bantu kami. Ya prosesnya harus mempertahankan kualitas, juga harus kita itu membangun relasi, mempertahankan relasi di luar dan baik di offline dan juga online-nya kayak gitu. Oke. Sama nggak sih Kak Anwar proses antara di sambal sama di madu tuh prosesnya sama nggak sih? Kayak misalnya rekrutmen karyawan, terus proses setiap harinya, terus publikasinya. Bisa dibilang sama sih, tapi kan gini, yang agak sulit itu kan bagi pemula itu yang mau berkembang, mau berkembang, terus mencari pemasaran, terus untuk ketelatenannya itu yang susah. Karena kadang orang kan gini, orang usaha, jadi dia kayaknya nggak terlalu mood, ditinggal. Nah itu cari usaha lagi, usaha kata orang sini itu sudah enak lah sama pekerjaannya, itu sudah bosan. Nah itu yang susah. Tapi kalau kita, saya sama istri saya itu ya memang ada kadang gagal juga, kadang ya ada ruginya, kadang juga pokoknya macam-macam sih. Yang penting kita tetap berusaha untuk tetap konsisten, bagaimana sekiranya produk kita itu bisa tetap berjalan, bisa tetap diterima oleh konsumen, dan juga bisa tetap eksis di pasar-pasar. Nah itu Tetap bertahan Apapun yang terjadi. Ini kan madu juga banyak sekali ya, persaingannya juga banyak, di sambal juga kami banyak gitu. Cuman ya itu kuncinya kuncinya untuk sukses itu harus bertahan, apapun kondisinya, apapun situasinya, rugi atau ini, pokoknya bertahan aja. Nanti pelan-pelan bakal gitu. Oh ternyata setelah melewati tahapan-tahapan pahitnya, manis juga akhirnya. Orang usaha itu kan langsung besar step by step pastinya, dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3 terus itu baru kita bisa merasakan hasilnya. Kak, yang menarik tadi tuh mempertahankan mood.
Iya. Karena aku yakin teman-teman di luar sana tuh kurang lebih sama kayak aku nih. Banyak yang kayak aku nih cepet bosan dengan apa yang itu. kita lakukan Iya, gitu. iya. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya hasilnya nggak naik-naik. Itu. di situ-situ aja. Kanur sama Kak Inani tuh punya tips apa untuk itu, untuk mempertahankan si mood ini? Saya dulu ya. Oke, Kanur. Yang pertama itu mungkin juga tuntutan sebetulnya, tuntutan. Kalau dibilang anak muda yang belum berkeluarga itu memang mungkin tuntutannya nggak terlalu besar. Tapi anak muda yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak lebih-lebih itu, mereka keinginannya untuk berusaha agar tetap dan konsisten mempertahankan usahanya, biarpun mereka itu dari segi perjuangannya itu sulit. Nah itu yang menjadi motivasinya keluarga. Nah, itu keluarga. Tapi kalau memang saya banyak punya teman. Saya kan aslinya orang Karangpenang. Oh, oke. Orang Karangpenang di wilayah saya itu produksi genteng. Iya, produksi terkenal genteng. banget. Iya, tetangga saya semuanya itu produksi genteng, kecuali saya. Saya itu nggak punya genteng, tapi kalau tetangga saya itu banyak. Nah, di situ kan genteng-genteng di sana itu orang biayanya besar, pekerjaannya juga sulit, susah, berat. Tapi mereka berusaha. Kenapa? Karena mempunyai tanggungan, sama seperti saya. Mempertahankan usaha itu biarpun jalannya agak pelan, kadang cepat, kadang pelan, naik turun lah, bisa dibilang naik turun. Itu saya tetap mempertahankan usaha itu, usaha madu saya, usaha sambal istri saya. Kenapa? Karena saya mempunyai tanggungan yang besar, yaitu keluarga. Oke. Nah itu. Motivasi ya, Kak. Iya. Kalau kamu nggak punya motivasi, cuman duitku lebih aja. Iya, harus Kemudian punya motivasi. mau buka usaha, karena punya duit lebih mau buka usaha, itu bisa habis nanti duitmu. Ya, istilah sekarang kan anak milenial. Ya, iya sih. Pasti usaha itu mau yang instan. Iya, Kak. Iya, mau yang instan. Saya usaha sekarang, hasilnya sekarang juga. Banyak lagi. Iya. Banyak lagi. Kalau sedikit ditinggalkan. Iya, itu yang oke. susah. Jadi motivasi teman berdua. Apapun harus ada motivasinya. Kalau Kak Anwar sih keluarga, itu sudah. Iya, keluarga, santri, Iya. yayasan. Iya, itu sudah. Karena Harus ada. di rumah saya itu santri itu memang tidak berbayar. Oke. Jadi semua keperluan dan kebutuhan itu ditanggung sama pihak keluarga pesantren. Oh gitu. Oke, keluarga dan orang-orang yang jadi tanggung jawab kita lah ya, itu. Kalau kamu, Kak? Kalau saya karena menjadi wanita karir sudah pernah. Oke. Lebih jarang berkumpul dengan keluarga ya, dengan abah umi. Terus ya yang menjadi motivasi terbesar saya saat ini itu sama juga keluarga. Cuman saya itu ternyata sangat nikmat sekali Kak Farida ketika saya itu belajar dari nol berbisnis ini, dan saya lebih banyak sering di rumah bersama dengan keluarga gitu. Dan juga saya berpikir dulu tuh saya waktu masih jadi wanita karir itu saya yang harus manut pada pimpinan gitu kan. Nah sekarang ini sekecil apapun usaha saya dengan suami itu kami tetap bosnya gitu. Jadi itu yang nikmat sekali, dan yang lebih juga dari itu saya itu bisa pelan-pelan, cita-cita besar kami juga ingin memberdayakan masyarakat di sekitar, ingin menciptakan lapangan pekerjaan di mana Allah kasih jalannya mungkin lewat ini. Nanti bulan depan ini insya Allah kita mau rilis produk baru, kopi. Ratu Hoki udah akan ada produk baru. Insya Allah Ratu Hokinya itu mau nambah kopi bubuk yang original sama bubuk jahe. Kopi khas Madura. Khas Madura gitu. Iya. Ada sih, meskipun nggak deket laut, meskipun mungkin baru tuh nggak nanam sendiri, tapi deket lah sama perancak ya, ya kan? Iya. Kopinya mungkin disuplai dari situ gitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ya, Madura itu kopi itu subur. Di rumah saya yang di Sampang itu saya punya 18 pohon kopi.
itu 18 pohon kopi, 18 pohon itu. Berbuah semua ya, Kak? Iya, lebat. Lebat. Oh. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya lahan, tanamin kopi. Nanti Ratu Bisa. Hoki yang produksi. Bisa. Kita kerjasama nanti kalau sudah berbuah. Iya, kalau sudah berbuah. Iya. Karena memang Madura itu terkenal dengan hasil laut yang melimpah, hasil kebun yang melimpah juga. Jadi tergantung kita aja nih mau fokus di mana. Karena harus fokus juga nggak sih kalau saya? Harus Iya, fokus, harus harus mencintai pekerjaan dan bisnis kita sekecil apapun itu. Karena kalau kita nggak mencintai pekerjaan Jangan kita bosan. akan cepat bosan. Kalau Iya kita sih. mencintai pekerjaan kita, terus kita juga fokus melakukan perbaikan apa yang kurang gitu. Insya Allah bakal ketemu juga jalan suksesnya. Tuh, itu tuh Farida nggak sukses-sukses berbisnis karena seminggu kemudian udah bosan. Nanti seminggu lagi udah bosan Udah gitu ganti yang bosan. baru. Nggak boleh kayak gitu teman Pro 2, nggak boleh ya. Yang terpenting kalau usaha itu jangan hasil dulu. Gimana Kak? Jangan Kan hasil usaha dulu. perlu hasil. Iya, memang perlu hasil. Tapi kita kan sebagai pengusaha mikro, yang memang persaingannya itu kalah jauh sama produk-produk lain yang memang sudah besar. Nah itu kita harus sekiranya apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan itu niati ikhtiar kita untuk mencari rezeki. Gitu. Jangan harus ini harus punya penghasilan besar yang sekiranya kalau saya pengeluaran segini harus dapatnya segini. Jangan. Yang Kita penting kan usaha pemasaran dulu, usaha dulu, ikhtiar dulu bagaimana ikhtiar kita di dalam berusaha, itu sampai sejauh mana kita itu bisa mendapatkan hasil. Nah itu. Jadi ubah mindset ya. Iya. Pro 2, ubah mindset. Ngomongin soal pemasaran, Ratu Hoki udah kemana aja nih? Oh iya, Udah kemana aja, udah bisa dinikmati di mana aja. Ratu Hoki itu sudah kami sudah juga bekerja sama insya Allah dengan swalayan BMTNU, Oke. insya Allah next Jawa Timur, terus juga swalayan yang ada di Kabupaten Sumeneb di Basmalah, terus di Kancakona, Oke. di situ ya juga karena kan saya itu juga banyak alumni Kak Farida, jadi teman-teman yang lewat di story saya lewat itu mereka langsung pesen sampai juga sudah ke Kalimantan, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Malang itu sudah sampai. Oh, ini the power of relasi juga teman Pro 2. Jadi relasi itu penting sekali. Iya. Jadi kalau misalnya mau berbisnis, relasi itu juga Harus dibangun. harus Iya. dibangun. Kalau Madu udah nyampe mana, Kak? Ya kalau madu kan bukan makanan pokok. Iya. Nah, kebanyakan kalau orang pedesaan madu itu untuk obat. Iya. Untuk obat juga untuk kesehatan. Nah itu makanya kalau madu itu anggaplah bukan kayak seperti minuman biasa. Mungkin 1 bulan itu bisa, tapi bukan di satu titik. Banyak jalur. Contoh saya pengiriman kemarin ke wilayah Sampang itu 50 botol gitu. Ke wilayah Pamekasan itu macam-macam. Iya. Makanya tapi saya itu mengemas madu itu ada 2 tipe. Gimana? Satunya itu dikemas secara bagus, kayak diberi label, tutupnya itu dikemas rapi. Itu memang diperuntukkan untuk toko-toko besar, untuk kalangan-kalangan swalayan itu. Dan juga pasar saya itu juga ke orang-orang pedesaan. Orang-orang pedesaan kan fanatik kalau ke madu. Nah itu. Iya. Kalau kemasannya oke. Enggak Kalau asli nih. Ori. ini udah ori. Nah itu yang jadi tantangan di kalau pemasaran di pedesaan ke orang-orang kampung. Makanya saya kemas tetap di botol, tapi tutupnya kadang dikasih plastik. Dia sama karet. Nah itu kadang itu dikasih
batang jagung itu. Iya. Jangkil kata orang ini. Jadi ciri khas gitu, jadi ciri khas di Mereka itu perkampungan. percaya. Tapi kalau orang kampung dikasih label tutupnya rapi, wah ini buatan pabrik. Iya. Itu teknik pemasaran yang bisa di copy paste juga teman Pro 2 karena memang di setiap daerah itu punya fanatisme masing-masing gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan keinginan dan kebutuhan pasarnya kita ini pengen yang kayak gimana gitu. Enggak semuanya tuh yang packagingnya oke, yang udah kayak higienis nih gitu. Enggak semuanya itu diterima. Enggak semuanya gitu ya. Oh iya Jadi, betul kan? Kalau yang suami ini kan ini Kak Farida apa namanya, sekali pemesanan itu konsumen itu banyak di pedesaan. Betul. 50 pieces, 100 pieces gitu. Iya, itu. Jadi ngikut pangsa pasar gitu. 50 itu sudah bisa dibilang banyak. Iya. Karena Kalau kata bagi saya, pemula kayak kami ya. maksudnya kalau madu 50 botol itu banyak. Karena ya kan madu bukan makanan pokok, tapi kadang dibuat obat, dibuat untuk jamu. Nah itu konsumennya di situ. Harganya juga mahal teman Pro 2. Iya. Jadi meskipun sebulan sekali nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah madu saya itu orang banyak. Kalau orang pedesaan itu kan dari segi keyakinan juga ya. Katanya minum madu saya kalau penyakit emah kan madu saya kan asli memang dari nektar bunga punya penyakit emah, diminum pagi sore itu katanya mendingan. Pernah katanya dulu pernah beli madu, mungkin madunya itu anggaplah dalam tanda kutip tidak asli. Emahnya makin parah katanya itu. Sebenarnya kalau madu bukan asli enggaknya sih Kak, tapi tergantung si lebah itu dikasih makan apa sih kan kayak gitu ya Kak? Iya, macam-macam juga. Iya, macam-macam. Ada juga. yang bisa direkayasa juga ta? Ada. Gula itu kalau dimasak jadi madu. Bukan jadi madu, teksturnya kayak madu. Kayak madu. Jadi harus teliti gitu. Oke. Aware. Teksturnya kayak madu. Harus hati-hati teman Pro 2. Iya, harus hati-hati. Tapi kalau sambal cakalang asamnya Ratu Hoki nggak perlu hati-hati. Nanti teman-teman Pro 2 dimanapun berada itu kalau nyoba insya Allah mau lagi. Ya, tapi di balik itu tentu ada perjuangan yang tadi sudah diceritakan, membangunnya, kemudian ngurus izinnya yang alhamdulillah dipermudah sih, langsung didatengin ke rumah gitu. Dan hal-hal lain yang ada di balik layar barangkali yang bisa diceritakan hari ini ataupun yang nggak bisa diceritakan hari ini tuh teman Pro 2, karena setiap bisnis itu pasti ada sisi perjuangannya, percayalah. Perjuangan yang luar biasa. Sisi perjuangan yang luar biasa. Itu nggak semuanya bisa saya sampaikan, cuman pesan kami itu selagi kita mau berusaha, selagi melangkah, bertahan apapun itu. Karena dalam keadaan apapun, baik dalam keluarga, kalau tidak bisa bertahan itu tidak akan berkelanjutan. Maka di bisnis itu menjadi pegangan yang sangat wajib. Kalian harus bertahan. Tantangannya karena setiap hari itu banyak produk keluar ya. Jadi banyak bisnis persaingan di luar itu sangat luar biasa. Yang penting kalian harus mempertahankan rasanya, kualitasnya, dan juga ya jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Iya. Bangun relasi sebaik mungkin, sehumble mungkin dengan orang lain. Itu yang penting juga jujur. Karena kan bisnis itu menjadi salah satunya juga kita jujurnya itu dalam pengemasan yang ada di dalam produk itu gitu loh. Itu. Jadi kan sekarang banyak sekali ya produknya ini bagus tapi ternyata ada banyak bahan campuran yang membahayakan kesehatan orang. Itu kan itu juga harus menjadi catatan. Kita ini berbisnis untuk apa gitu. Kalau mau berbisnis mencari rezeki yang berkah apalagi untuk keluarga dan juga orang banyak kalau kami. Karena kan
kami ini berbisnis bukan untuk pribadi, terutama untuk kebutuhan support kepada pesantren gitu loh, kebutuhan pesantren. Makanya di situ harus benar-benar memperhatikan kualitasnya, harus jujur dengan segala yang menjadi komposisi di dalamnya, real sesuai yang tertulis di komposisi. Seperti Beda ya itu. Kak, cari keuntungan sama cari keberkahan. Iya. Ya, beda itu. Ya udah deh, abis ini aku mau ngobrolin next bisnisnya dia. Siapa tahu aja kalau misalnya Ratu Hoki belum launching, kamu bisa launching duluan teman Pro 2. Ada masih barengan sama Farida di Pro 2 RRI Sumenep, kita di Entrepreneur Muda. UMKM Talk 100% UMKM Support. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. UMKM Talk 100% UMKM Support. Teman Pro 2, terima kasih masih bersama Farida di Entrepreneur Muda Berjaringan. Teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga di Madiun, kita belum usai. Masih barengan sama ownernya Ratu Hoki yang punya sambal cakalang sama punya madu. Kalau mau tahu rasanya, gak perlu main ke Madura. Nanti kepoin aja media sosialnya, oke? Bisa langsung dikirimkan teman Pro 2 bisa, gitu. bisa. Kalau untuk urusan pedas, kamu jangan meragukan orang Madura, ya, oke? Kita kasih yang berlevel-level pokoknya. Benar. Kak, kenapa kemudian kopi yang berikutnya? Kenapa kemudian kopi? Karena kita terlahir dari sama-sama aktivis. Oh, suka minum kopi. Oke. Sama-sama suka minum kopi. Jadi hobi dan kebiasaan itu aja Kak Farida yang kita kembangkan. Oh, kenapa enggak ini ya, next ini gitu. Dimana kopi itu yang sekiranya bisa diterima di semua kalangan, dari kayak mahasiswa dan ya secara umum dan secara luas gitu kan. Kopi ini dikonsumsi banyak orang. Oke. Kanwar, teman-teman terutama pebisnis pemula selalu bertanya ketika kita sharing dengan pebisnis nih. Iya. Budgetingnya banyak gak sih yang dikeluarin? Pasti gitu loh. Ya tergantung sih, aslinya itu tergantung dari diri kita sendiri.
Ya kalau kita mau budgetnya besar ya nggak terserah. Kalau saya kan gini, dari budget yang kita ada dulu, ya itu kita kelola. Gitu. Dan juga kalau untuk usaha pemula, carilah usaha yang sekiranya tidak beresiko. Nah, itu contoh kayak saya, kenapa produk saya yang akan datang ini kopi. Nah, itu kenapa nggak produk lain, kenapa nggak Kue misalnya, atau minuman atau apa. Nah itu kenapa harus kopi, karena gini, kopi itu untuk expirednya itu bisa dibilang lama. Itu. Jadi resikonya bagi kita itu minim. Gitu. Dan juga kopi kan tidak ada bahan-bahan yang lain. Kopi aja. Ya, kopi aja. Kayak madu. Kenapa saya usaha madu? Karena nggak ada madu itu expired, nggak ada. Betul. Maka resiko untuk produk kita itu minim. Jadi biarpun tidak laku masih bisa kita simpan. Iya. Makanya untuk yang produk saya sama istri saya yang akan datang ini kopi, ya pertama yaitu resikonya kecil. Gitu. Untuk kerugian kita hitung-hitungannya dengan budget yang kecil. Saya juga bukan punya budget yang besar. Kita mau mulai dari kecil. Saya juga budgetnya minim. Tapi ya itu harus kita lakukan. Kopi dengan resiko yang kecil, mudah-mudahan terlalu besar. Mudah-mudahan keuntungan itu bisa banyak juga. Sekarang aku mau ngobrolin yang manis-manis biar semuanya tuh pada tertarik untuk berwirausaha gitu ya. Seberapa menguntungkan sih si Ratu Hoki sampai saat ini? Udah dapat apa aja Kak? Udah dapat jet pribadi belum? Belum. akan. Amin. Tapi kalau kita udah balik modal nggak seberapa besar gitu, dan kalau kita lakukan dengan konsisten, apa hasilnya gitu Kak? Kalau pertama yang perlu dicatat itu sama teman-teman RRI dimanapun berada, memulai bisnis itu tidak harus dengan budget yang besar, tapi budget yang kita mampu aja dulu. Saya aja dimanfaatkan. Saya aja dengan PD-nya itu cuman memulai usaha waktu itu pegang uang cuman 200.000. Iya, 200.000 kita belikan bahan-bahannya, kita try, ternyata setelah di-try ke teman-teman itu, jadi sebelum di packing itu saya try dulu itu Kak Farida. Ya, trial ke teman-teman. Ke teman-teman dulu, diterima rasanya dan segala macamnya sudah menurut mereka sudah oke, ya sudah kita lanjut ke kemas dan juga pemasaran. Alhamdulillah dari 200.000 ya alhamdulillah sudah jadi 20 juta atau 200 juta. Amin. Ya sudah bisa sudah bisa menabung lah kita untuk impian masa depan, mau beli rumah, mau beli mobil. Oke. Nah, ya for the last nih, kedepannya akan dikembangkan seperti apa lagi nih si Ratu Hoki dan juga madunya Kak Anwar? Bayangannya nanti akan jadi seperti apa? Karena katanya ketika diucapkan itu akan jadi doa jadi resolusi gitu loh Kak. Apa nih? Kalau untuk madu kan, madu Ratu Hoki, gitu. Ini juga menjadi madu satu-satunya di wilayah Sumeneb yang sudah mengantongi izin. Gitu. Makanya ada yang Ratu Hoki ini ada madu namanya madu Gembala Madura. Nah itu yang memang hasilnya memang di tanah Madura. Nah itu makanya untuk juga masuk UMKM itu memang mereka mengakui bahwasanya madu yang terdaftar itu cuma punya kita. Nah, itu. Makanya madu Gembala Madura Sumeneb. Nah itu ciri khas. Jadi kita ada 2 label gitu Kak. Iya. Ada 2 label. Yang di saya itu madunya di Ratu Hoki, di suami itu ada madu Gembala. Cukup sampai madu Gembala Madura aja. Mungkin nggak pengen bikin pabrik apa gitu kan Anwar? Ya, mana ada madu pabriknya. Cuman kita kan gini,
bisa memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah Itu harapan terbesar. harapan terbesar kita bisa memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, juga bagi Para alumni. orang-orang yang anggaplah anak-anak muda yang udah kuliah selesai, mereka bingung dengan pekerjaan, mungkin dengan adanya itu bisa membantu mereka. Nah itu. Oh, oke. Biarpun tidak seberapa kan gitu. Iya, tapi lebih baik jadi bos. Tapi lebih baik jadi Dari- bos iya. di usaha kita Iya. sendiri. Oke. Ya udah lah, kasih pesan-pesan dong untuk teman Pro 2 yang lagi nonton kita siang hari ini, Ya, Kak. saya dulu ya. Sebetulnya usaha itu anggaplah bukan suatu yang menjadi tekanan bagi kita. Usaha itu adalah merupakan ikhtiar bagaimana kita mencari rezeki untuk syarat kita beribadah kepada Allah. Nah, itu. Masalah berhasil atau tidaknya kita dapat penghasilan dari usaha itu kita serahkan kepada Allah saja. Nah, itu. Hak prerogatif Allah itu sudah. Usaha kita memang harus, tapi masalah hasil, masalah keuntungan, masalah lain semacamnya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, itu sudah. Oke, diingat ya, selalu ingat semua yang di atas teman Pro 2, apapun usaha kamu. Kak, kamu mau berpesan apa? Oke. Teman-teman RRI Pro 2 dimanapun berada, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berusaha. Kalian masih muda, kalian pasti bisa, dan kalian bisa memanfaatkan baik dari hobi kalian, memulai usahanya, atau apapun yang ada di lingkungan sekitar kalian bisa dimanfaatkan. Tidak usah muluk-muluk harus berimanajasi tinggi, itu biayanya, budgetnya harus besar, tidak. Kalian bisa memulai dari angka 100, dan apapun itu pasti dimulai dari 0. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Jadilah bos di rumah kita, jadilah bos di pekerjaan kita. Fokus, cintai pekerjaan itu, insya Allah Allah pasti kasih jalannya, yang penting kalian mau berusaha. Amin. Itu kayaknya pesan buat aku juga deh. Jadi aku akan memulai dari 100 ya. Iya. Banyak kan orang kan gini sebetulnya apa, orang mau mulai usaha itu, wah saya kan nggak punya budget besar. Betul, Nah itu, Iya. saya nggak punya budget besar, saya ini. Yap. Dari kecil saja sudah. Ya udah deh, aku mau diskusi habis ini teman Pro 2. Nanti kalau misalnya hasilnya bagus aku sharing ke kamu ya. Terima kasih Kak Anwar Ya, sama Kak Indah nih sama-sama. sudah sharing barengan sama Farida dan teman-teman di seluruh Jawa Timur. Teman-teman yang di Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember dan juga Madiun, terima kasih banyak sudah barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb siang hari ini ya. Sampai jumpa dengan jumpa. narasumber yang lainnya di episode berikutnya bareng sama Pro 2 RRI Sumeneb. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyimak Entrepreneur Muda Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Sumeneb, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan Pro 2 RRI Madiun.